Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Waktu iman rahimakumullah, di ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Nabi Muhammad, katakan pada orang-orang kafir, kamu akan dikalahkan, bahkan bukan hanya dikalahkan tetapi akan diseret ke neraka jahanam, di mana neraka jahanam adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Maka bukti dari perkataan Nabi Muhammad dari wahyu Allah Subhanahu wa taala itu terjadi ketika perang Badar. Di ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata. Sungguh telah ada bagi kalian tanda ketika bertemunya, saling mendatanginya dua pasukan. Ini dikatakan di ayat ini, satu, kalau dari segi bahasa, qad kana lakum ayatun, harusnya itu kalau secara gramatika sederhana qad kanat, karena ayatunnya muannas. Tapi kata para ulama, kana di sini bukan kembali isinya ke ayatun, tapi ada kalimat yang dihilangkan, qad kana bayanun lakum ayatun. Sesungguhnya bagi kalian itu ada penjelasan pada ayat-ayat ketika dua pasukan itu bertemu. Dua pasukan yang bertemu ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu fi'atun tuqatilu fi sabilillahi, satu golongan yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dikatakan orang mukmin. Beda dengan yang kedua, piatun yang kedua, wa ukhra kafiratun, dan yang keduanya golongan itu kafir. Harusnya kalau muqabalahnya satu mukmin, dua kafir. Tapi di sini menandakan bahwa yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang pasti beriman. Tidak mungkin orang-orang yang tidak ada dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala mau berperang di jalannya. Justru yang berbeda itu penggunaan kalimat kalau di orang beriman tuqatilu berperang, tapi di orang kafir wa ukhra kafiratun saja. Orang-orang golongan kedua itu kafir, tidak diisyaratkan berperang, apalagi memakai tambahan di jalan Allah. Karena sudah menegaskan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan orang yang kafir itu sebenarnya bukan berperang, tetapi mereka dalam keadaan ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala melalui pasukan Nabi Muhammad SAW yang secara dohir justru lebih sedikit daripada jumlah mereka. Biasanya nu gede kawani mah tara loba teuing babawaan persiapan. Beda jeung nu loba kasih segala dibawa, segala dipakai. Itu loba kawan mah itu. Ternyata ibarat rahimakumullah di perang Badar itu secara jumlah berdasarkan informasi dari sejarah, jumlah kaum pasukan orang beriman itu hanya 313 orang. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya merinci, jadi 77 orang muhajirin dan 236 ansor. Jadi uwi loba nu ngabantu orang dieu rek di perangan anak orang muhajirin di Mekah anu halal hijrah, tapi nu leuwih ngabantu orang-orang ansor 236. Maka teu aneh disebutkeun ansor teh para penolong teh keur manggeus hijrah nalika rek di perangan dibela. Nah, kemudian juga hanya sekitar 6 ekor unta dan dua orang yang menunggangi kuda. Dua bendera perang, yang pertama dipegang oleh Ali bin Abi Thalib mewakili orang-orang muhajirin, dan satu bendera perang sebut dengan Royah dipegang oleh sahabat Sa'ad bin Ubadah.
itu datang ketika berperang di perang Badar. Dari segi senjata juga sedikit, hanya beberapa tombak dan hanya sekitar 8 pedang katanya, dikatakan seperti itu. Berbeda dengan orang kafir, tasesana mah tina anu tadi naik onta jeung naik kuda, tasesana mah lolobana mah leumpang di jalatun. Nah, sedangkan orang kafir mah itu pasukannya itu dikatakan 1000 digenapkan, tapi kata Imam Al-Baghawi itu hanya 950 orang. Dari 950 orang itu puluhan memakai onta, hampir 60, kemudian 100 memakai kuda, kemudian juga perlengkapan perang mereka itu lengkap. Ya nu beda loba kasih mah segala dibawa, segala dipakai, segala diajak. Nah, kemudian watimar rahimakumullah, tetapi Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan tah nu loba kasieun maneh mah sebenarnya lain perang di jalan Allah. Mereka mah loba kasieun justru perang teh dengan mengatakan yarawnahu mislaihim ra'yal ain. Mereka melihatnya itu 2 kali lipat dengan penglihatan mata mereka yang jelas. Ini ada yang membaca yarawnahum itu bahwa orang-orang musyrik melihat orang beriman 2 kali lipat. Jadi we rada jumpeur, rada sieun sebab cenah mah 313 ai pas ditingali ternyata hampir 2 kali lipatna tingali. Ai ku kasieun makan sagala katingali. Ngaletik oge di siga anu gede. Batur molotot teh disangkana rek neunggeu padahal mah keur ningalina tah bakasieun mah. Itu kalau secara syariat. Karena Allah menanamkan mental kepada mereka itu sampai seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan dengan kalimat bacaan bukan yarawna tapi tarawnahu. Orang-orang muslim melihat, nah orang-orang musyrik itu 2 kali lipat mereka. Jadi lamun ku tafsir nu kadua mah bahwa orang muslim yang jumlahnya 313 melihat orang kafir hanya lebih sedikit dari jumlah sebenarnya nu 850 teh ngan katingalina 2 kali lipat mereka. Jadi ngan ukur 620 genepan. Dengan ukur itu ada tafsir yang mengatakan seperti itu. Nah, wa rahimakumullah, wallahu yu'ayyidu binasrihi mayasha, dan Allah akan menguatkan dengan pertolongannya siapapun yang dikehendaki. Jadi sanajan Allah sudah menjanjikan kemenangan, akan menurunkan pertolongan, tapi orang-orang mukmin oge teu berlepas diri, teu berlepas tangan. Tuh sugan mah teu babakalan sarua, babakalan anu aya latihan heula sanajan terbatas. Ieu teh nyingcirikeun bahwa urang oge ikhtiar mah kudu tong ngandalkeun waktuna meunang mah meunang teu bisa kitu. Bahkan dalam beberapa riwayat sampai dikatakan Rasul juga sama mempunyai taktik. Di antara taktiknya itu pasukan itu dibagi 2 balen kahiji maju heula tah tasabaralila ukur rame-ramena ukur resep-resepna dipiwarang mundur teh dipiwarang wudu terus nyari siran. Nah naon Rasul cenah kudu wudu jeung nyisiran tah anu anyar jung maju gitu. Nah kan eta geus maju dipiwarang turun deui balik sok waluduh heula terus nyisiran. Nah itu mundur. Ternyata orang-orang kafir itu ningalina aya deui satu beak-beak cenah. Padahal mah anu tadi keneh ngan warudu deui nyalisiran deui jadi bararesi deui siga pasukan anyar. Oge pasukan kudana atawa ontana ditaralian make pelepah kurma nalika lumpat teh eta kuda jeung onta dugikeun ka kebul kasupna teh siga anu gede ditingali teh siga anu loba padahal mah bahkan wa timar makumullah di ayat yang lain itu sampai dikatakan id Roma romaita walakinallaha roma, dan sebenarnya Muhammad bukan kamu yang melempar pasir ketika terjadi perang itu, tetapi Allah lah yang melempar. Jadi Nabi Muhammad yang mengambil pasir kemudian dengan nama Allah menyebutkan
unsurna wahzun ala qaumil kafirin dialungkeun. Ternyata ketika perang selesai eta mayat-mayat orang-orang kafir yang terbunuh itu dina sumutna, dina panonna, dina ceulina teh penuh ku pasir. Sampai dikatakan seperti itu pertolongan Allah. Bahkan di ayat yang lain di surah Al-Imran nanti Allah Subhanahu wa taala yumdidkum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Allah menurunkan dengan 3000 pasukan malaikat. Jadi selalu lebih besar katanya andil Allah Subhanahu wa taala dalam pertolongan. Tetapi layakkah kita menerima mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Nanti di perang Uhud lah yang akan terjadi perbedaan kelayakan pertolongan Allah turun atau tidaknya, dan membuktikan bahwa menangnya itu adalah Allah yang lebih besar andil. Sebab di perang Uhud mah keur semangat kamari Badar menang sautik manya urang lainna rek lomban maju tah nu ngarora teh kitu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dibalikan keadaannya. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, wallahu yu'aidu binasrihi may yasha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong menguatkan orang-orang yang dikehendakinya. Inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Karena sesungguhnya pada peristiwa Badar tersebut sungguh terdapat ibroh, pelajaran bagi orang-orang yang melihatnya. Jadi kalimatnya kata para ulama digunakan absor. Dalam Al-Quran bahasa Arab itu minimal ada 3 kalimat yang digunakan untuk arti melihat. Yang pertama itu adalah nadoro, ya hanya melihat bentuknya saja, Yang kedua dia basoro, dia melihat tetapi mengetahui seluk beluknya. Nah, yang ketiga itu dengan kalimat ro'a, dia melihat, bahkan tidak melihat pun dia mengetahui dengan ilmu, seperti kalimat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kana teh ka Nabi Muhammad teu apa itu kejadian nalika perang pasukan gajah, Nabi Muhammad lagi can lahir. Nah, tapi dengan kalimat ro'a artinya ilmu. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, di Al-A'raf ayat 98 lebih jelas ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa tarawnahum, dan engkau Muhammad melihat mereka dengan ilmu yang hakikinya. Nah, kemudian yubsiruna ilaika, melihat kepadamu dengan meneliti seluk beluknya. Wahum la yang turun, padahal mereka itu hanya melihat yang dohirnya saja. Nah, ini kalimat melihat ini di Al-A'raf 98 itu ditegaskan dengan berbagai perbedaan tapi langsung kalimat. Jadi Nabi Muhammad apa kamaranehanana secara hakikina sampai apa yang di dalam hati mereka itu melihat dengan meneliti gitunya, padahal penelitian mereka itu tidak lebih dari penglihatan kasar semata. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, ini salah satu bentuk dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan di ayat ke-12, satu gelabuna wa tusyaruna ila jahannam. Qul qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.